warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada subuh yang teduh ini alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Salat salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kepada kita adil Islam, agama yang akan membuat kita bahagia, selamat mengarungi dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, pada subuh ini kita alhamdulillah dengan izin Allah masih bisa bertemu ya, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa nanti yang kita bahas ya sebagai sebuah nasihat untuk kita sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, dapat merecall ya ingatan kita akan apa-apa tentang bagaimana kita beribadah dengan baik ya. Khususnya pada yang saya bahas adalah tentang dzikrul maut. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil pelajaran dengan baik ya, dan kita gunakan untuk peningkatan lagi kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, pada subuh yang dahulu ya, yang sebulan kemarin saya bawakan tema tentang dzikrul maut yang pertama. Nah, baik di sini Bapak Ibu, saya sebelum mau melanjutkan ya kita ingatkan lagi poin-poin yang telah kita pelajari di minggu yang lalu ya, bahwa yang namanya maut itu mesti kita akan menjumpainya, mesti walaupun di mana kata Allah kan dikatakan aina ma takunu yudrikul mauta ya wa in kunu fi burujin musayyadah. Jadi walaupun di mana kita berada ya, baik di mana saja pasti yang namanya maut akan menjemput kita ya. Jadi mari kita dari sekarang ya bersiap-siap untuk menyambut itu dengan apa? Dengan menyediakan amalan atau untuk bekal kita besok di hari kemudian. Banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan bahwa kita harus selalu mengingat kepada kematian. Dalam ayat lain dikatakan juga bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi segala sesuatu yang bernapas itu, yang bernyawa pasti akan mati. Dan nanti besok dari kemudian di hari akhirat semua amalan kita akan dikumpulkan. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, itulah orang yang beruntung. Nah, itu. Banyak sekali Al-Quran mengatakan demikian. Jadi kalau kata Nabi katakan banyakkah kalian untuk mengingat kepada kematian ya. Banyak sekali ayat Al-Quran mengatakan kita harus selalu dan sering untuk mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian Bapak Ibu banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil ya. Banyak sekali yang saya telah kemukakan minggu lalu itu, kita menjadi orang yang lebih qanaah ya, tidak sombong. Lalu peningkatan iman dan ketakwaan meningkat. Itu salah di antaranya bahwa kita kalau sering-sering mengingat kepada kematian. Nah, Bapak yang berbahagia, pada minggu yang lalu kita sudah sampai kepada adab-adab ya orang yang hampir melepaskan nyawa atau
Dikatakan istidor ya, menjelang kematian. Itu tanda-tanda yang muncul pada orang yang sakit biasanya itu. Jadi ada yang pertama itu yang sudah kita lakukan, yang telah kita bahas. Orang yang mau mati itu yang pertama harus sikapnya hatinya harus husnudon ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berbaik sangka di sini artinya kita harus yakin bahwa Allah insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa saya ya. Jangan berburuk sangka. Walaupun banyak kita dosa yang telah kita lakukan, namun kita tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala di saat hari-hari terakhir itu ya. Dikatakan la yamutanna ahadukum illa wa yusinu dhanna billahi azza wa jalla. Jadi tidaklah mati seorang itu kecuali dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Janganlah nyoma apa dosanya wakai nemen akan diterima, tidak demikian. Walaupun bagaimana kita merasa banyak dosa, banyak hilaf ya, banyak noda. Namun kita tetap berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita itu sedang menghadapi sakratul maut itu, sikap kita adalah apa? Yang kedua adalah memperbaiki akhlak, tahsinul khuluq. Jadi memperbaiki akhlak. Jadi di saat ajal itu mau menjemput, kita tidak usahlah memikirkan hal-hal keduniaan ya. Ada ingat cabai, ingat bawang, ingat padi, ingat perusahaan di sana, tidak demikian ya. Jadi harusnya kita fokus kepada hari yang sedang kita hadapi. Itu fokus ke sana. Dan kita harus banyak meminta maaf kepada orang yang telah pernah kita dolimi, Bapak Ibu. Pernah kita bertengkar sama Mas Amir misalnya. Kalau mati ingat, kita minta maaf kepada beliau. Ya. Dan pasti biasanya orang yang merasa itu didolimi kita, kalau kita minta maaf bila dikata kita sedang kepepet, pasti akan memberi ya, akan memaafkan. Nah, itu meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, pernah dolimi. Insyaallah itu. Dan yang terakhir Pak Ibu, orang yang adab orang yang tadi yang sedang menghadapi sakratul maut ya. Nah, saya contohkan dua saja. Yang pertama tadi tahsinul khuluq ya, meminta maaf kepada yang pernah sakiti dan kita menjauhkan dari hal-hal yang keduniaan ya. Kita fokus kepada hari akhirat. Lalu Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang kalau ada orang yang sedang begitu ya, sedang melepaskan nyawa sakratul maut, kita orang yang hadir di situ menyaksikan orang yang sedang sakratul maut. Jadi apa adab kita terhadap dia? Ya. Adab kita terhadap orang yang sedang melepaskan nyawa, sedang sakratul maut. Ya. Jadi kalau kata Madzhab Imam Syafi'i itu katanya kalau kita sedang melihat, menyaksikan di situ ya orang yang sedang sakratul maut, maka adab kita di orang tersebut si mayat itu harus dihadapkan ke kiblat begitu. Jadi ke kiblat ya, kalau misalnya dia yang pertama biar ke kiblat berarti harus di lambung kanan itu dihadapkan ke sebelah mana biar kita kalau berdiri menghadap ke kiblat, atau di atas lambung kiri. Kalau tidak mungkin kita dihadapkan ke kiblat dengan kaki selonjor ke arah kiblat. Nah, itu kata Madzhab Syafi'i. Tetapi banyak juga ulama yang tidak demikian. Artinya di sini ada khilaf ya, bahwa itu tidak ada sunnahnya begitu. Tidak harus dihadapkan ke kiblat Bapak Ibu. Karena orang kalau sedang sakratul maut itu tidak mudah kita untuk mengotak-atik beliau ya, karena dia sedang sibuk untuk melepaskan nyawa. Nah, jadi mengenai menghadapkan ke kiblat itu hanya misalnya kalau ada orang tolong saya kalau nanti saya sedang nazar, sedang sakratul maut, hadapkanlah ke kiblat, itu silakan aja. Tapi tidak ada suatu sunnah yang mengatakan harus dihadapkan ke arah kiblat bagi orang yang hadir di situ terhadap si mayat. Nah, itu. Bapak yang berbahagia, lalu yang kedua, kita kalau sedang mendapati rekan kita, ya kerabat kita yang sedang sakratul maut, nah sikap kita itu apa? Yang kedua adalah kalau kata Nabi, lakin mautakum la ilaha illallah. Talqinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu, jadi dohirnya lakinu di sini memerintahkan kepada yang hidup di situ agar dia menuntun
si orang yang sedang sakratul maut itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak usah ribet-ribet pakai asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, tidak usah. Jadi yang dipentingkan adalah dia di akhir kalamnya nanti ya. Jadi man akhiri kalamihi la ilaha illallah jaholal jannah. Barang siapa di akhir kalimatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Nah, maka di sini dipentingkan kepada kita bahwa kalau kita mendapatkan atau sedang di situ sedang menyaksikan orang yang sedang sakratul maut, hendaklah yang hidup di situ mentalkilkan, menuntun kepada si ahli mayit tadi ya, si yang calon mayit tadi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tok di situ, tidak usah yang lain-lain. Jadi nanti kalau dia sudah kita tuntun la ilaha illallah, dia masih tetap belum bisa, maka kita terus diulang-ulang. Nah, andaikan dia telah berhasil menirukan kita dengan membaca la ilaha illallah, sudah berhenti, ya, jangan diulang-ulang lagi karena sudah berhasil. Kecuali nanti dia ngecom lagi ya, masa udah berhasil la ilaha illallah, kok mau ngecom maning ya, atau ngomong macam-macam lah gitu ya. Nah, baru kita tuntun lagi begitu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan dia mengulangi kita, meniru kita membaca la ilaha illallah, sudah berhenti ya. Kecuali dia ya ngomong yang lain-lain lagi ya, ngecom lah maksudnya lagi. Nah, kita baru kita tuntun lagi. Itu. Jadi man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, Bapak yang berbahagia, lalu di situ kalau kita yang paham ya agama itu, kalau sedang menunggu ya melayat, bukan melayat, kalau melayat kan orangnya sudah meninggal ya Mas ya. Tapi ini orang yang sedang sakit, sedang sakratul maut ya. Nah, di situ kita ada adabnya tadi ya. Misalnya kalau kata Imam Syafi'i menghadapkan ke kiblat. Yang kedua kita talkinkan dia. Jadi talkinkan itu dengan kalimat dengan lembut ya. Dengan lembut. Jadi dengan dohirnya itu kita disuruh untuk menuntun. Tapi kadang-kadang orang ada yang tidak suka dituntun, ada yang tidak suka dicontohin. Maka lakukanlah dengan cara yang lembut ya, yang lembut. Tidak usah tergesa-gesa, pelan-pelan saja la ilaha illallah. Karena dia berat sekali untuk meniru kita. Nah itu. Nah, Bapak yang berbahagia, lalu dikatakan dalam sudah hadis ya, bahwa idza hadartumul maridu awil mayyata fayaqulu khairan fa innal malaikatu yu'ammanu ma yaqul. Jadi kalau kita hadir di situ menjumpai orang yang sakit atau mati, hendaklah kita berkata yang baik-baik. Fa innal malaika, sesungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kita doakan, yang kita bacakan. Ya, jadi kalau kita ada hadis itu ya ngomong yang baik-baik ya, sudah. Jangan apa istilahnya, ngomong yang baik-baik lah. Jangan kenapa? Nah, jangan sakit ini kemarin juga itu teman saya. Nah, ya. Jujur sih ya yang jujur yang hadis jujur, ada orang saya ditanya kenapa kamu sakit perut ini. Aduh, kawan saya lah ya, ada orang sakit gitu mati kan. Nah, jadi itu orang yang jujur ya. Jadi omong yang baik-baik ya. Karena omong itu kan kata orang Indonesia dikatakan ucapan adalah doa kan gitu ya. Jadi artinya di sini kalau kita hadir di situ berjumpai orang yang sedang sakratul maut, katakanlah yang baik-baik gitu ya. Mengapa fainal malaikah yu'ammanu ala ma taqulu. Jadi sejumlah malaikat itu akan mengaminkan apa yang kita katakan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan ada orang mau mati orang sini kan bilangnya nyebut. Akhirnya dia kan nyebut apa? Orang paham. Hanya bat-but terus ya. Jadi jangan suruh nyebut ya, kita tuntun la ilaha illallah. Terus begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Bapak yang berbahagia, itu ada orang yang menyaksikan hadir di situ jika melihat orang yang hampir mati, yang sakratul maut ya. Nah, sekarang setelah dia nanti wafat, setelah dia mautnya menjemput dia telah matilah katakanlah, maka adab kita terhadap si mayit yang sudah mati harus bagaimana? Nah, Bapak Ibu. Nah, andaikan dia telah wafat dan insya Allah dia telah mampu membacakan la ilaha illallah,
Maka kan sekarang dia sudah meninggal nih. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita lakukan adalah setelah dia meninggal, melepaskan nyawa, kita cek dulu. Bapak Ibu, cek ini udah mati apa belum? Nah, karena dalam suatu kondisi Bapak Ibu, ada orang yang misalnya mati mendadak nih, ada jatuh dari pohon, apa sedang main karaoke ya, sedang joget-joget mau mati, misalnya kan ada. Jadi mendadak matinya. Nah, kalau udah begitu dia sedang udah terlentang, ini mati apa enggak? Dicek dulu. Dan siapa yang lebih hafal, yang lebih tahu masalah mati belumnya adalah dokter biasanya atau tenaga kesehatan. Kalau kita kan nggak paham, ya. Nah, makanya kalau dokter itu yang lebih paham untuk mengecek orang mati atau belumnya. Ya. Kecuali yang tadi yang udah mati, yang udah lama sudah mau menggap-menggap lalu mati, itu biasanya udah positif mati. Tapi adapun kasus yang orang yang mendadak mati ya, itu biasanya perlu dicek lagi, betul mati apa enggak. Nah, karena ada satu kasus Pak Ibu, ini teman saya ya, Pak Samsudin itu orang Kemamboran itu cerita dengan saya, saudaranya itu sudah dikatakan udah meninggal. Jadi kawan kerabat sudah kumpul, udah diumumkan di masjid. Ya, kan orang sini kalau ada orang yang meninggal diumumkan innalillahi dan seterusnya. Nanti kan kita bilang, siapa sih mati ya? Nah, kan gitu. Padahal itu bukan orang yang doa itu bukan untuk orang yang mati saja ya. Kita ada misalnya kita istilahnya kejeduk, bisa innalillahi bisa aja. Nah, musibah lah. Jadi kalau udah umum di kita, kalau ada orang yang udah meninggal mesti diumumkan di masjid, di musola ya. Bahwa ke khalayak ramai diumumkan bahwa beliau si A telah meninggal dunia. Nah, kasus teman saya itu Bapak Ibu, jadi orang kata Pak Samsudin itu saudara dia ya, orang Kemamura, itu udah diumumkan, sudah diberesi. Ya, udah matilah begitu kata, udah diumumkan. Nah, tapi tiba-tiba dibawa katanya masih belum yakin dibawa ke rumah sakit, tahu-tahu masih hidup. Nah, hal demikian itu berarti membuktikan bahwa kita kalau ada yang mati begitu mendadak dan sebagainya, dicek dulu. Ya. Jadi disitu kan kadang kita ceritanya, ini urip maning. Nah, urip maning kenapa? Sebetulnya dia bukan udah mati lalu urip maning, bukan. Karena dia belum mati. Ya, jadi tidak ada istilah setelah dia mati nanti dia bisa lolos dari malaikat misalnya. Kita ditanya man rabbuka, lalu dia lari kabur lalu hidup lagi ke alam dunia, dengan demikian. Tapi dia sebetulnya belum mati, ya hanya mati suri, ya hanya pingsan misalnya jalan lama. Nah, jadi jangan terburu-buru dicek udah mati lalu diumumkan innalillahi ya. Kerabat sudah tahu dia udah mati, tahu tuh hidup lagi. Nah, itu kasus yang seperti itu berarti memberi pelajaran kepada kita, hendaklah dicek dahulu kalau ada orang yang begitu mati dadakan begitu. Nah, Bapak Ibu itu ya, yang pertama dicek dulu. Setelah betul-betul dia atau positif mati, maka sudah berarti dia sudah meninggal ya. Biasanya kalau yang meninggal kan kalau pihak kedokteran itu biasanya matanya dahulu ya yang dicek, pupilnya mengecil misalnya, atau nadinya berdetaknya berhenti misalnya, itu udah mati biasanya. Tapi kalau macam kita orang awam biasanya tidak berani menentukan ya. Nah, jadi ini pengalaman saya di Tegalurung itu, tetangga udah mati ceritanya ya, namanya Mas Wigan. Istrinya datang, Pak itu udah meninggal. Saya nggak berani, udah meninggal nggak? Maka saya panggillah mantri yang terdekatnya, suruh dicek dulu ini mati apa belum. Nah, ternyata udah meninggal. Jadi jangan kita sok tahu ya. Nah, padahal dia belum mati, tapi kita tentukan udah ketemu sudah mati, jangan. Jadi yang pertama kita yang hidup itu dicek dahulu, betul mati apa belum. Yang kedua Pak Ibu, kalau kita ada di situ hadir, ada kita perlakuan kita terhadap yang udah meninggal. Yang kedua adalah ditutup kedua matanya. Nah, tadi dicek, yang kedua sedang ditutup matanya. Karena apa? Mata orang yang meninggal itu, kata Nabi itu mengikuti ruh keluar dari jasad kita. Jadi begitu ruh kita keluar dari jasad, maka mata mengikuti
kemana dia pergi ruh itu, maka akan terbelalak matanya. Itu biasa begitu. Ya. Jadi kalau melihat orang yang sudah meninggal dan matanya terbuka, kita yang hidup di situ harus menutupkan kedua matanya. Nah, Nabi juga lakukan begitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ditutupkan matanya kedua-duanya. Yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita menjumpai yang seperti itu, harus mengikat dagunya. Jadi agar dia mulutnya tidak menganga. Nah, karena kan sakratul maut itu kan sakit sekali Bapak Ibu. Ya. Ada yang bilang 700 kali sakit dari bacokan pedang ya. Itu sakitnya sakratul maut Bapak Ibu. Makanya kita sering diajarkan untuk sehabis sholat dikatakan Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan aku dalam sakratul maut ya. Nah, makanya kita janganlah sungkan-sungkan, janganlah bosan-bosan kita habis sholat berdoa kepada Allah minta dimudahkan. Nah, ya. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut ya, dan sebagaimana dan wal afinal hisab dan sebagainya. Itu doa kita memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam sakratul maut. Karena sakitnya itu sakratul maut Bapak Ibu, sehingga banyak orang yang mengikuti ruh lalu terbelalak matanya dan mulutnya menganga karena merasakan rasa sakit Bapak Ibu. Nah, orang yang menganga mulutnya itu bagi kita yang hadis itu harus mengikat dagunya ke kepala ke sini ya bisanya. Tuh Bapak Ibu ya. Namun biasanya di antara kita enggan Bapak Ibu ya kalau kita melihat orang yang sedang begitu, ada takut macam-macam seperti itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, bagi kita yang hadir di situ, kalau menjumpai orang yang sudah wafat di situ, ya, yang pertama tadi mengecek kematiannya, yang kedua menutup matanya, yang ketiga mengikat dagunya, dan yang keempat adalah melembutkan setiap persendiannya, ya. Karena dia kalau orang yang biasa ya, yang matinya biasa tidak yang nekuk begitu sendi-sendinya ya biasa aja. Tapi kan dalam kasus tertentu ada orang yang mati dalam keadaan jongkok misalnya. Ya. Ada orang yang mati dalam keadaan sedang sujud misalnya. Ada orang yang mati dalam keadaan maksiat, sedang main gapleh ya. Sedang gini mati. Ya tekan begini Mas Agus ya. Sedang domino situ. Nah, lo mati kan tangannya begini Mas Agus ya. Berarti harus diluruskan, dilemeskan begitu. Ya, jangan sampai istilahnya aib dia terbongkar keluar begitu. Jadi apapun kondisi mayit di situ, yang hidup di situ harus melembutkan semua sendi-sendinya, diurutkan pelan-pelan. Nah, Bapak yang berbahagia, lalu setelah itu apa? Nah, dan yang kesekian itu adalah kalau tindakan kita atau perlakuan kita terhadap si mayat harus menempatkan si mayat biasanya di atas, yang lebih tinggi daripada lantai. Misalnya di atas bangku begitu ya. Itu sudah umum saya lihat di tetangga saya kalau mati mesti di atas meja mesti. Ya. Ada maksudnya Bapak Ibu karena untuk menghindari kelembaban. Kelembaban udah di situ tanahnya misalnya, atau menghindari binatang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, lalu hadapkan ke kiblat, misalnya ada kiblat itu. Nah, itu. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam suatu kasus tertentu ada seorang yang sudah meninggal, tapi dia agak lama menunggu di kremasinya, menunggu diselenggarakan kemayitannya itu, masih lama. Karena apa? Menunggu saudaranya ada yang dari Jakarta, dari Hong Kong, gitu. Kadang sehari full dia menunggu di situ, si mayat belum apa-apakan. Nah, orang yang tahu agama, yang paham agama, kalau lihat mayat seperti itu, ya yang agak sedikit lah, itu Bapak Ibu harus diletakkan benar-benar yang agak keras di bagian perut. Karena si mayat itu agak lama dia disimpan, maka akan mengembung perutnya itu ya. Maka diletakkanlah benda yang agak keras. Tapi jangan Al-Quran atau buku hadis, buku kitab, jangan. Yang besi apa-apa yang agak keras biar tidak ada masuk udara dan kembung perutnya begitu. Tuh. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, melunasi utang-utangnya. Nah, Bapak Ibu, masalah utang itu masalah yang paling berat Bapak Ibu. Ya. Sehingga kalau kita yang punya utang Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu, tentang utang di sini banyak sekali dalil, banyak sekali hadis yang menerangkan betapa utang itu bisa menghalangi kita dari surga. Nah, maka pada pagi ini saya apa istilahnya ya, sampaikan beberapa hal tentang dalil atau tentang akibat buruk bagi orang yang menahan hutang. Sampai-sampai dia saya mati masih punya utang misalnya. Nah, Bapak yang berbahagia, jadi hutang itu kata Nabi, mamata walaidayan, barang siapa orang yang mati tapi dia tinggalkan utang. Nah, falaisa samma dinaron wala dirham. Sesungguhnya di akhirat nanti tidak ada dirham, tidak ada dinar, nggak ada. Tapi kata Nabi apa? Walakin hal hasanatu wassayiat. Tapi di sana nanti yang ada itu adalah tentang kebaikan dan keburukan. Artinya kalau kita punya utang sampai terbawa mati, maka apa bayarnya? Pakai kebaikan kita terhadap orang yang mengutangi. Nah, saya di sini nggak bisa ngambil contoh saya apa Mas Agus ya, nggak berani ya Mas Agus ya. Jadi kalau ada orang yang punya utang sampai mati ini Bapak Ibu, setelah dia mati terbawa ke sana, maka apa yang dibayarkan kepada si utang, si yang menghutangi adalah kebaikan kita. Sehingga kita akan tekor pahala kita, kebaikan kita. Karena dikasihkan kepada orang yang mengutangi. Nah itu Bapak Ibu. Makanya kalau ada hutang, harus segera ingat dan dibayar itu Bapak Ibu. Nah, Bapak yang berbahagia, itu tentang hutang. Lalu masalah orang yang mati juga masih menyangkut utang. Dikatakan, nafsulil mu'minin mu'allaqatun bidainihi hatta yugdo anhu. Bahwa ruh seseorang mukmin itu terkatung-katung Bapak Ibu di akhirat nanti, terhalang oleh hutangnya, hatta sehingga dibayarkan utangnya. Ada lagi riwayat mengatakan nanti ruh seorang mukmin itu di neraka berjalan-jalan seperti burung di dalam tembolok burung yang hijau warnanya. Dia berjalan-jalan karena menikmati indahnya surga. Tapi dia tidak akan sampai ke sana karena apa? Masih punya utang. Nah, makanya hendaknya Bapak Ibu, kalau kita mempunyai utang dan kita mampu membayarnya, maka janganlah lama-lama untuk melunasinya. Nah, lain masalahnya kalau orang yang tidak mampu, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Bapak yang berbahagia, itu tentang utang. Maka kalau di tempat saya itu dan sama mungkin ya, kalau ada orang yang mati nanti dikatakan kan gitu, ini mayit saya nempel saya ping telu biasanya. Nanti saya katanya. Api katakan gitu. Jambu api bawa atau itu mesti yang mimpinnya takon ke gue. Ya, nah, udah gitu masalah utang dibahas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagianya, masalah utang Bapak Ibu. Jadi orang yang mati syahid pun akan kesulitan Bapak Ibu. Karena hutangnya, orang yang mati syahid yang di darat maksudnya ya. Dikatakan karena Nabi, yughfaru lisyahidi kullu danbin ila dain. Bahwa akan diampuni segala dosa-dosa orang yang syahid illa dain, kecuali utang. Nah, maka utang sangatlah berat Bapak Ibu. Ya. Makanya jangan suka mengutang Bapak Ibu. Nah, ini ngomong saya enak ya, dosa juga utang terus Bapak Ibu ya. Ya. Betul Bapak Ibu ya. Motor pinjam BPD ke Bank Jateng dan sebagainya lah. Nah, itu Bapak Ibu. Karena dirasakan sama saya, orang yang mau utang itu kalau mau membayarkan sulit, berat. Nah, dia tidak ingat tepat dibantu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu bahayanya utang Bapak Ibu. Nah, Bapak yang berbahagia, lalu orang yang hutang, orang yang mengutangi ya, atau orang yang utang. Lalu kedoliman itu akan menunda membayar utang, maka dia disebut orang yang dolim. Saya pinjam ke Mas Oni uang 500.000, saya mampu membayar tapi dilanjati engkola itu saya terbuat dolim berarti. Itu bahaya utang. Lalu bahaya utang apa? Orang yang berhutang biasanya mudah sekali untuk berdusta, berbohong, ditagih pura-pura sakit perut, ditagih,
dipakai untuk anak dan lain sebagainya. Itu yang orang yang berutang biasanya begitu, banyak berbohong. Bapak Ibu. Nah, makanya ya wanti-wanti Bapak Ibu, kalau kita tidak butuh-butuh banget, nah ya, dan tidak ada harapan untuk bisa membayar, lah nggak usah utang dulu lah. Nanti toh seiring berjalan waktu juga akan hilang kebutuhan itu. Nah, itu tentang hutang Bapak Ibu. Lalu yang paling bahaya Bapak Ibu, si mayit yang punya utang itu Nabi tidak mau sholatkan. Itu Nabi Bapak Ibu. Ya, karena dalam suatu hadis yang panjang ya dikatakan pernah kalau siapa Abu Qatadah siapa namanya itu, jadi meninggal. Setelah dirawat mau disolatin, maka seorang sahabat menyuruh Nabi untuk mensolatkan, mengimami. Tapi Nabi tanya dulu, apakah dia punya utang? Punya ya Rasulullah. Berapa? 2 dinar. Maka Nabi solatkanlah. Artinya dia tidak mau menyolatkan orang yang punya utang. Lalu ada seorang sahabat berkata, ya Nabi, alaya dinar. Ya Nabi, ada 2 dinar itu akan biar saya yang nanggung, biar saya yang bayar, kata sahabat yang lain. Nah, lalu setelah dibayar oleh sahabat, Nabi pun mau menyolatkan mayat tersebut. Nah, itu sangat berat Bapak Ibu masalah utang ya. Makanya Bapak Ibu ya, saya juga kalau utang itu pikir-pikir sekarang Bapak Ibu ya. Kalau sudah mengerti begini. Tapi kalau orang yang punya gaji Bapak Ibu biasanya utang ke sana ke koran, kita nggak akan membayar iki ya. Kan kita bukan yang bayar ya. Yang bayar kan pemerintah begitu. Sama saja. Ya. Nah, ada orang yang begitu tanya, almarhum, jangan sebut namanya, teman saya juga, udah usia hampir 60, PNS, dia mau tanya, Pak, nanti kalau pinjam uang di Bank Jateng, kalaupun saya nggak nyampe usia saya melunasi, toh lunas Pak ya, lunas. Nah, kata saya lunas, mesti itu, saya baru pinjam uang 10 tahun misalnya nih jatahnya bayar. Baru 2 tahun angsur, udah mati sayanya. Berarti udah lunas kan? Nah, tapi jangan ke situ pikiran kita. Tapi orang yang PNS biasanya kayak gitu ya. Ini ngomong tua lah, panilnya sekian. Nah, berharap dia akan mati, belum sudah mati, lunas utangnya begitu ya. Jangan demikian Bapak Ibu ya. Nah, itu. Jadi masalah utang Bapak Ibu, wanti-wanti kita harus selalu ingat utang dan membayarnya sebelum kita mati. Nah, makanya orang yang meninggal itu biasanya sama si yang memimpin nanti untuk Pak Ustadz biasanya bertanya ya, yang punya utang silakan menghubungi keluarganya kan begitu biasanya ya. Dan orang yang paling Allah mencintai orang-orang yang selalu istilahnya ya memaafkan bahkan melunaskan utang-utangnya. Jadi kalau dia tak memberikan utang kepada orang lain, setelah ditagih belum punya, ya tidak ditagih. Setelah dia, ya Fulan, saya udah ada utang ini uangnya, bisa bayar separuh aja, yang lain nggak usah bayar. Itu orang yang seperti itu, apalagi sampai orang usah bayar lunas bayar. Itu Allah sangat suka kepada orang yang demikian. Tapi jarang orang yang seperti itu ya. Biasanya orang yang mengutangi terus ditagih terus sampai dia membayar utangnya. Nah, itu bahayanya Bapak Ibu kalau kita masih punya sangkutan utang masih di dunia. Ya. Makanya yang sekarang masih punya utang, segera dibayari ya. Dibayari atau kerabat kita atau ayah kita ya, tolong dibereskan dahulu sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak yang bahagia itu tentang adab-adab kita terhadap orang yang meninggal. Bentar lagi ya Mas ini ya. 10 menit lagi lah, nggak apa-apa. Ada orang-orang jalan-jalan sih. Bapak yang berbahagia, sekarang setelah meninggal apa yang kita lakukan? Penyelenggaraan mayat. Ya, jadi kita kalau sudah orang meninggal, kewajiban kita terhadap mayat itu ada 4 ya. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Bapak Ibu. Nah, kita harus tahu itu. Nah, saya singgung sebentar Bapak Ibu. Enggak lama, hanya 5 menit please. Nah, Bapak Ibu, memandikan dahulu. Kalau di tempat kita
itu tidak baik ya kalau kita diteruskan budaya seperti itu. Memandikan mayat itu banyak orang yang menonton, anak-anak, orang-orang rame-rame ya. Itu tidak benar itu ya. Jadi memandikan mayat itu harus tempat yang tertutup. Jangan banyak orang, jangan. 4 cukup ya. Nah, jadi orang yang masalah memandikan, yang paling berhak siapa memandikan? Bukan orang lain lagi Bapak Ibu. Jadi yang paling berhak memandikan mayat itu, kalau mayatnya laki-laki adalah yang paling dekat kekerabatannya. Saya mati ini misalnya, siapa yang paling berhak memandikan saya? Ayah, kakek ke atas. Nah, itu yang paling berhak. Atau ke bawah, anak, cucu. Tuh. Atau kalau itu nggak ada, ini nggak ada, saudara. Atau anaknya, ponakan kita. Oh, kalau itu nggak ada, berarti paman dan anaknya, sepupu. Nah, itu yang paling berhak. Kalau mereka nggak ada semua, maka orang yang arijal laki-laki yang berkerabat, saudara siapa. Kalau itu nggak ada, maka orang lain, orang asing, ya, ustadz. Nah, kalau itu nggak ada, maka yang terakhir adalah istri. Nah, di sini artinya orang yang paling berhak di situ, tapi tidak ada salah istri memandikan kita, nggak ada salahnya, ya. Tapi yang sudah umum di kita itu biasanya ya orang lain begitu, ya. Laki-laki siapa aja atau yang perempuan siapa aja. Jadi intinya Pak Ibu, yang berhak memandikan itu hanya yang sejenis. Kalau laki-laki ya sama laki-laki, kalau perempuan yang mati ya perempuan yang memandikan. Tapi kalau dilihat dari segi yang lebih berhak adalah tadi, ya, yang paling dekat kekerabatannya. Nah, di sini menggambarkan kepada kita bahwa kita harus siap semua bisa memandikan. Kan sekarang enggak ya. Si apa Bu ya, anaknya mati orang tuanya entah apa ngobrol di luar ya Mas ya. Mau menyambut orang yang duduk-duduk, yang mandikan siapa aja. Nah, jangan begitu. Jadi kalau kita yang sudah paham, hendaklah yang lebih berhak adalah memandikan adalah orang yang kerabatan lebih dekat. Ayah, kakek, apa anak ke cucu, apa saudara ke ponakannya, atau paman dan sepupu dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu ya. Ini udah terang banget nih Mas. Ya udah nanti berarti ini berseri Bapak Ibu kena panjang, ya. Oke nggak apa-apa Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mungkin waktunya akan menyorok biasanya saat agak siang ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sekian dahulu tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banget Bapak Ibu ya, karena ya saya gaya seperti ini ya, nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa Bapak Ibu, saya kalau pelan lupa ya. Ada orang-orang yang ngomongnya cepet, karena apa? Karena dia kalau pelan lupa. Ada. Nah, saya seperti itu, kalau pelan-pelan karena saya lupa lagi. Pak ngomong apa Ki? Lupa. Nah, tapi kalau agak cepat biasanya mengalir Bapak Ibu begitu. Itu tipe orang lain-lain. Bapak Ibu kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, dan kita akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.